Halo teman-teman, biasanya banyak yang bahas kelebihan pada Gcam, tapi kali ini kita akan bahas kelemahan menggunakan Gcam untuk teman-teman. Menurut banyak orang, menggunakan Gcam atau Google Kamera memiliki banyak kelebihan, namun siapa sangka bahwa aplikasi tersebut memiliki sisi yang mungkin cukup gelap jika kita mengetahuinya. Penggunaan aplikasi Gcam biasanya digunakan pada orang yang menggunakan ponsel Android. Aplikasi ini dinilai lebih baik dalam menangkap gambar, hasil foto jadi lebih terang, lebih halus, lebih detail, lebih instagramable. Namun di balik kelebihannya ada beberapa kekurangan. Pertama, apa sajakah kekurangan yang dimiliki aplikasi Google Kamera? Berikut ini beberapa informasinya buat teman-teman. Program tidak terverifikasi. Ketika kita melakukan install aplikasi di ponsel Android, sobat pasti akan membuka Play Store. Penyedia aplikasi resmi ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan selalu memverifikasi daftar perangkat lunak yang mereka sediakan. Sedangkan Gcam seringkali diunduh dan diinstal dari sumber pihak ketiga yang tidak resmi, karena developer atau orang yang mengembangkan aplikasi Gcam dengan tipe tertentu melakukan modifikasi dengan mengambil sumber aplikasi Google Kamera dari ponsel merek Pixel dari Google, kemudian dimodifikasi, dicangkokkan agar bisa digunakan pada ponsel Android lain, hingga bisa diinstal ponsel dengan spesifikasi yang rendah atau tidak sesuai sekalipun. Program modifikasi ini tidak terverifikasi oleh Play Store, sehingga kita tidak tahu kalau sang developer Gcam menyisipkan phishing atau malware pada aplikasi mereka. Pencurian data bisa terjadi karena akses kamera dan lokasi digunakan saat dioperasikan. Meskipun bisa menonaktifkan lokasi, kita tidak tahu sejauh mana aplikasi ini bisa berproses mencuri data karena tidak ketahuan atau terlepas dari verifikasi. Kedua, tidak terawasi oleh Play Protect. Layanan Google Play Protect akan muncul setelah melakukan instalasi aplikasi dari luar Play Store. Tugasnya mencari tahu perizinan aplikasi yang melanggar ketentuan dan apa ada kejanggalan di dalamnya. Namun Play Protect tidak bisa berbuat banyak karena program Gcam terbaca layaknya aplikasi Google bawaan biasanya. Teman-teman juga tidak tahu, bisa saja aplikasi mengandung spyware dan iklan yang mengganggu. Meskipun tidak muncul, bisa juga mereka menyisipkan tapi tidak terlihat. Ketiga, tidak selalu update. Versi Google Kamera bawaan dari ponsel Pixel akan selalu mendapatkan pembaharuan. Berbeda ya teman-teman dengan Gcam yang bisa beredar di YouTube maupun media sosial lainnya. Jika developernya banyak, waktunya banyak, dan dana juga mencukupi, maka aplikasi akan selalu diupdate oleh mereka. Itu pun harus dilakukan secara manual. Karena kekurangan sumber daya dana, proyek aplikasi Gcam tidak diperbaharui, berpotensi terkena serangan virus atau malware yang merupakan kelemahan menggunakan Gcam. Keempat, susah mencari Gcam dan config yang pas. Sebelum teman-teman bisa menggunakan Google Kamera atau Gcam, biasanya mencari referensi sesuai tipe dan merek HP. Sangat sulit mencari Gcam yang pas untuk tipe HP tertentu, karena banyak sekali jenis dan tipe Gcam yang dikembangkan di internet. Meskipun sudah ada tutorialnya dan URL unduhan, terkadang hasil jepretan tidak sesuai keinginan. Tidak hanya merek dan tipe, ada hal lain yang perlu diperhatikan saat memilih Gcam, yaitu prosesor, RAM, jenis Gcam, versi antarmuka ponsel, versi Android, dan spesifikasi ponsel lain yang berhubungan dengan pemilihan Gcam. Kelemahan menggunakan Gcam dari segi pencarian aplikasi yang sulit, ada konfigurasi atau config yang harus dicari, dan juga ada banyak orang yang menawarkan hasil jepretan kamera yang bagus dengan config tertentu, padahal config nggak bisa cocok dengan jenis Gcam, versi, prosesor, dan spesifikasi ponsel. Kelima, tidak stabil dan rawan menutup sendiri. Inilah yang banyak dikeluhkan pengguna Gcam, yaitu stabilitas aplikasinya. Banyak yang mencoba install Gcam, kemudian saat aplikasi dibuka, otomatis menutup sendiri, disebut juga force close. Force close terjadi sebagai akibat dari mencari jenis Gcam dan config yang tidak pas. Adapun kalau udah cocok, hasil jepretan bagus, namun kamera tidak normal atau berjalan lambat dan patah-patah, apalagi ponsel dengan prosesor MediaTek, di mana optimasi Gcam hanya dilakukan pada Snapdragon. Keenam, menurunkan performa kamera. Dilansir dari beberapa sumber,
Kelemahan menggunakan Gcam terjadi setelah penggunaan yang cukup lama. Performa kamera menggunakan Gcam mengalami penurunan. Sumber juga mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan kamera biasa, cenderung hasilnya lebih bagus ini. Dari pengalaman yang didapatkan, terlalu sering menggunakan Gcam juga menyebabkan kamera seperti kelelahan, yaitu terdapat garis kilatan cahaya dari lampu apabila tertangkap oleh kamera. Terlepas dari kekurangan di atas, XDA Developer menyatakan bahwa 100% Gcam aman digunakan. Bagi sobat yang skeptis, maka tidak langsung percaya saja. Informasi di atas juga bisa dipertimbangkan sebelum menggunakan Gcam. Dilansir dari gokalian.com. Nah teman-teman, semoga bermanfaat dan dapat temukan Gcam yang pas dengan device teman-teman. Selamat mencoba.